Halo Cyber Friends, welcome back to Cybertron Chit Chat. Gak kenal sama kakak sayang, kenalin dulu dong. Aku Vidi dan hari ini aku akan menemani Cyber Friends di Cybertron Chit Chat kali ini, di mana kita akan membahas berbagai macam topik yang berada di dunia teknologi yang gak hanya menarik tapi juga inovatif. Nah, untuk topik hari ini nih Cyber Friends, itu menurut aku personally sangat menarik ya, karena dimulai dari narasumbernya ya. Kayak narasumber kita itu hari ini sudah berkedok pagi ke siang, siang ke malam, malam ke pagi juga mungkin ya, sama di bidang ini gitu. Jadi udah bisa dibilang ini sangat mendarah daging ya bagi beliau ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mau kenalan dulu nih sama narasumber kita yang kece ini. Ada Bapak AF Sahjuna yang merupakan Head of Service Support Innovation Excellence. Biasanya kalau kita nih di Cybertrend manggilnya Kang AF. Kang AF, kenalan dulu dong sama Cyber Friends dong. Oke, makasih Mbak Vidi. Halo Cyber Friend, tetap semangat di podcastnya Chit Chatnya Cybertrend. Wih, Dan ini pertama kali. Oh, pertama kali ya Kang ya. Sama nih, aku juga pertama kali nih kebetulan nih. Jadi ini ke first experience banget ya Kang ya. Jadi hari ini kita akan membahasnya tuh pokoknya yang Kang Aep banget deh. Baiklah. Siap gak? Semoga. Insya Allah. Nah, dari title-nya aja nih ya, Heads of Service Support Innovation Excellence. Wah gila, udah excellence nih guys gitu. Jadi beliau ini adalah mastermind ya, bisa dibilang ya, mastermind dari segala innovation yang ada di Cybertrend Intrabuana. Jadi kalau misalnya masalah kredibilitas udah gak perlu diraguin lagi, terutama tentang topik kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih Kang, aku ada beberapa refleksi dulu ya yang mungkin untuk Cyber Friends juga gitu ya. Jadi bisa dibilang banyak banget ya Kang bisnis dari level yang mikro hingga bahkan perusahaan-perusahaan besar makro gitu ya. Itu sudah menggunakan dashboard sebagai upaya optimisasi bisnis mereka gitu ya. Dan bisa dibilang juga tuh dashboard ini tuh adalah jantung ya. Jantung dari operasional dalam suatu bisnis, karena untuk beberapa occasions dan mungkin aku bisa bilang di semua occasions dashboard ini adalah source of truth ya. Bisa dibilang gitu ya. Betul. Karena dari istilahnya dari depan ke belakang tuh dari sebuah bisnis tuh punya akses ke dashboard ini ya, bisa dibilang ya. Nah, selayaknya badan manusia nih Kang, tadi kan kita nge-mention jantung ya, yang namanya sesuatu itu kalau nggak dirawat pasti ya Cyber Friends pasti eventually akan ada masalah atau mungkin problem kecil minor gitu. Bisa dari minor hingga ke mayor juga ya, tapi amit-amit ya gitu. Nah, untuk hari ini tuh kita mau ngebahas bagaimana dashboard itu nggak cuma kita buat dan kita pakai, tetapi harus di-maintain juga. Gimana perawatannya, apa yang bisa kita lakukan untuk supaya dashboard ini bisa menjadi alat bantu yang sangat powerful bagi suatu bisnis gitu Kang. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita mulai ya Cyber Friends. Nah Kang Ayah, pertama nih aku punya pertanyaan nih. Sebenarnya apa sih yang tadi kan aku sempat ngebahas soal maintenance dashboard ya. Apa sih yang dimaksud dengan maintenance dalam konteks pengelolaan data dashboard ya? Dan juga seberapa penting sih hal ini dalam menjaga kinerja sebuah bisnis gitu jikalau mereka menggunakan dashboard? Oke Mbak Vidya. Oke. Jadi kalau untuk apa yang dimaksud dengan maintenance dashboard ya, maintenance dashboard sebenarnya ini lebih merujuk pada proses. Merujuk pada proses di mana proses itu adalah menjaga agar data itu tetap akurat dan relevan gitu ya. Terus juga memberikan suatu optimal yang harus kita jaga juga tuh, optimal dashboardnya. Karena kalau kita ngomong perawatan tuh nggak hanya di depan aja sih Mbak Vidya, itu end to end kita mesti lihat dari semua prosesnya si pengelolaan data tersebut. Nah, termasuk juga prosesnya itu adalah untuk
dalam rangka maintenance dashboard ini adalah termasuk daripada pembaharuan data. Oke. Kayak pembaruan data, terus mengupayakan supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam proses. Dan yang paling utama adalah data itu relevan, kredibel dan tetap akurat. Oke, jadi kalau untuk tadi kan sempat mention Betul. optimalisasi ya. Hmm. Kalau dari segi dashboard sendiri itu bagaimana tuh yang bisa dibilang optimal atau nggak optimal gitu sekiranya? Misalkan Oke. mungkin ada cyberfans yang bertanya juga gitu ya. Oke. Tapi sebelum saya ke sana, Mm-mm. saya pengen tujuan utamanya ya. Iya. Tujuan utama daripada perawatan pengelolaan dashboard ini adalah yang pertama adalah tujuan utama ini ya. Iya. Itu adalah agar pengelolaan atau dashboard ini menjadi tempat favorit Mbak Vidya. Oke. Di mana nanti semuanya bisa berdiskusi dan menjadikan dashboard ini sebagai alat yang efektif untuk pengambilan keputusan. Nah, goals besarnya adalah seperti itu. Ini harus jadi tempat favorit nih. Oke. Jangan jadi tempat sesuatu yang nggak jadi favorit. Karena kalau semuanya menjadi tempat yang dijadikan untuk pengambil keputusan, itu pastinya ada diskusi kan gitu ya. Iya, Diskusi, betul. ada analitik, ada data yang dilihatkan, dan ini harus menjadi tempat favorit. Oke, jadi intinya tuh biar dalam hal ini optimal adalah bagaimana si dashboard ini menjadi sumber of kejujuran ya. Betul, pengambil keputusan yang terpercaya. Ya, jadi nggak ada dari channel-channel lain, semua dari Betul. dasarnya dari dashboard itu tersendiri ya. Betul. Wah, keren banget nih cyberfans. Aku jujur keren banget deh. Nah, kalau bicara soal tadi kan aku sempat ngebahas dari mikro ke makro, makro ke mikro, mikro ke makro. Semua pasti berupaya untuk menggunakan dashboard untuk pengambilan keputusan ya semua. Betul, ya. Betul. Tapi kan kalau yang tadi Kang Aib sebutkan itu, aku bisa ngebayangnya itu tuh untuk perusahaan besar. Tapi jikalau kalau misalkan kita ngomongin usaha mikro, kalau bicara UMKM dibandingkan dengan perusahaan besar yang tadi sempat aku sebutkan, apa yang biasa menjadi tantangan besar atau tantangan utama mereka dari segi mungkin penggunaan dan juga terutama maintenance dashboard tersebut? Karena kan kalau dari resource sendiri pastinya perusahaan besar kan mereka punya tim terkhusus dedikasinya ya. Tapi kalau misalnya kayak UMKM atau startup itu gimana? Oke. Ini perbedaannya ya. Iya. Perbedaannya kalau kita lihat UMKM dengan perusahaan besar ya. Yes. Oke. Nah, kalau perusahaan besar sudah pasti nih sumber datanya bisa banyak, bisa lebih dari satu ya. Iya. Terusnya datanya juga cukup besar, dan ini memang diperlukan satu perawatan atau activity yang lebih sering. Tapi kalau misalnya kita lihat UMKM, dari sisi data itu mungkin nggak terlalu besar seperti yang perusahaan besar tadi ya. Datanya nih dari volume data, kemudian dari sumber datanya juga. Mungkin kalau UMKM single platform, dan mungkin juga perawatannya juga nggak begitu sering ya. Mungkin kita bisa lakukan ya mungkin sebulan sekali mungkin, dibanding dengan perusahaan yang memiliki data yang besar. Oh, jadi semakin banyak sumber data berarti semakin Betul. Banyak periode maintenance. Betul, ya berarti sangat. Betul. Itu kenapa tuh Kang? Oke, karena kalau misalnya kita melihat merujuk daripada frekuensi ya, frekuensi perawatan itu sendiri, ketika data itu dilakukan dengan proses yang besar, data sumbernya banyak, dan ini memang harus dilakukan sesering mungkin. Karena kita kan nggak tahu ya, namanya ada kesalahan proses itu memang harus dilihat. Nah, ketika data itu dijadikan tempat untuk proses yang memang sangat besar, dalam arti kata dia diambil dari sumber yang begitu banyak, tidak lebih dari satu. Nah, ini baiknya dilakukan frekuensi perawatan yang sangat sering. Oh, oke. Berarti itu bergantung juga pada company. Jadi seberapa sering mereka input data, dan itu ada kemungkinan besar kayak ya amit-amit misalkan ada error, berarti harus maintenance terus-menerus untuk meminimalisir ya Kang, kayak bisa dibilang. Benar. Oke, berarti gitu ya cyberfans. Jadi makin banyaknya data, makin banyaknya flow input of data juga, harus sering-sering berarti kita maintenance dashboard yang kita gunakan gitu.
Nah, ngomongin tadi nih Kang, kan kita udah ngomongin dari mikro ke makro juga. Ya. Nah, itu kan pasti kan ada setiap sektor bisa kita bilang itu kan pasti ada hal-hal unik ya di dalamnya ya. Dan bisnis itu masing-masing itu pasti unik juga. Nah, kalau dari pengalaman Kang Aib sendiri nih ya, seberapa sering dashboard perlu maintenance? Mungkin tadi kita udah sempat ngebahas, tapi Oke. yang mau aku lebih detailin lagi itu faktor frekuensinya Oke. mungkin ya. Kalau tadi kan kita Oke. ngomong dari segi banyaknya data, tapi mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi seberapa sering kita harus melakukan Frekuensi ya maintenance. Mbak itu ya. Iya, frekuensi. Baik, mungkin masih relate sama yang tadi ya. Iya. Seberapa seringkah, seberapa frekuensi untuk melakukan perawatan pengelolaan data ini. Yang pertama mungkin faktor yang tadi saya sebutkan itu dari jumlah data dan volume data. Ya, ketika dia besar harus dilakukan sesering mungkin nih frekuensi perawatannya, itu satu. Iya. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat juga dari pengguna bisnis, Mbak. Oh, maksudnya apa tuh Kang? Pengguna bisnis dalam arti maksudnya keputusan bisnis. Oke. Keputusan bisnis. Ini juga sebenarnya nggak luput nih dari yang namanya perawatan. Kenapa saya bilang pengguna bisnis? Ketika dashboard itu dilakukan sebagai pengambil keputusan dan ada perubahan di dalam baik itu fitur ataupun tampilan, itu sudah pasti akan berubah tuh. Artinya frekuensinya itu kan kita nggak bisa prediksi nih. Ketika ada perubahan keputusan bisnis, tolong dong ini diganti, disesuaikan, itu pun masuk dalam kategori perawatan untuk si dashboard di bagian tampilan dan fitur. Jadi tadi sumber data dan jumlah data, kemudian pengguna keputusan bisnis. Nah, yang terakhir itu adalah feedback dari pengguna data itu sendiri. Itu pengaruhnya itu ya. Oke. Nah, ketika ada feedback untuk dijadikan satu rujukan bahwasanya harus disesuaikan nih dashboardnya. Nah, itu pun harus dilihat juga tuh, itu sebagai perawatan juga karena ada perubahan kan. Ada perubahan baik di fitur ataupun di tampilan. Oke. Tapi overall untuk perawatan ini sebenarnya bisa kita lakukan secara bulanan. Bisa juga secara triwulan. Oke. Bahkan dengan data yang begitu besar, jumlah data dan volumenya begitu besar, itu bisa dilakukan juga monitoring frekuensinya itu sehari, daily atau weekly. Tergantung dari dashboardnya. Kalau dia masuk dalam tahapan yang kritikal, maksudnya dashboard ini masuk dalam kelompok yang kritikal, maka sesering mungkin itu harus dilakukan perawatan. Kritikal dalam hal ini berarti apa Kang kalau boleh tahu? Baik, kelompok dashboard yang kritikal itu seperti contoh misalnya dashboard eksekutif ya. Eksekutif ini kan nggak boleh salah tuh. Oh ya, nggak kan? boleh. Nggak boleh salah. Terusnya kelompok ini juga dashboard masuk ke kelompok dashboard operasional. Oke. Iya kan. Nah, ini kalau menurut saya harus dilakukan daily dan weekly secara frekuensi monitoring data. Iya, karena kan again kalau untuk eksekutif kan itu udah beda level dia. Kalau salah udah deh. Waduh, bisa hilang itu, tuh. hancur itu. Dan Iya. operasional juga ada salah dikit aja itu udah ngaruh ke mungkin dari supply chain segala macam. Itu pasti udah buyar kalau kita bahas anak Gen Z gitu ya sekarang ya. Nah, itu guys, again penting tuh. Nah, mungkin Cyberfans nanya, aduh males nih, biasa Kang, biasa gitu ya. Kalau misalkan dashboardnya ini nggak dirawat gitu, semisalnya nggak diperbaharui lah kita ngomong sama, kalau secara visual tadi mungkin tidak di-adjust lah sesuai dengan data yang masuk atau data terbaru. Resikonya apa ya Kang? Resiko mungkin bagi Cyberfans yang kayak males gitu kan ya. Itu resiko dan juga dampaknya itu untuk operasional tuh apa Kang? Kalau dari pandangan dan pengalaman Kang Aep. Oke. Kalau resiko daripada tidak dirawat dengan baik ya. Di pengelolaan data dashboard ini, yang pertama itu sudah pasti datanya tidak akurat. Ya kan? Data tidak akurat sudah pasti juga ketika dijadikan rujukan pengambilan keputusan ini menjadi salah kaprah juga tuh. Ya kan? Karena datanya nggak dirawat. Itu kalau nggak dirawat ya. Yang kedua itu adalah pengalaman buruk bagi pengguna dashboard.
Apa tuh? Nah, ini nih. Serem Ini. banget tuh. Kedengeran dia udah deg-degan duluan. Oke. Maksudnya dari pengalaman buruk di sini adalah ketika perawatan pengelolaan data ini tidak dilakukan dengan proper, dengan baik, maka yang terjadi adalah respon time dari tampilan dashboard itu menjadi lama, Oh iya. ya kan? Heeh. Karena tidak dirawat tuh secara Iya. pertumbuhan data dan lain sebagainya, itu nggak dirawat, sehingga ketika ditampilkan dia responnya jadi lama. Bahasanya lemot lah. Iya. Dashboardnya ketika dikeluarkan ditampilkan menjadi lemot. Itu jadi pengguna mempunyai pengalaman buruk, Oh iya. maksudnya gitu. Jadi experience-nya kayak harusnya gue cepet Cepet nih, nih. tapi Nah, kok lama banget gitu. betul, Apalagi kalau misalnya pengambilan keputusan yang krusial yang perlu di momen itu juga betul. buyar Buyar. udah. Nah, Buyar kalau banget. misalnya udah jadi pengalaman buruk bagi pengguna dashboard karena dashboardnya lemot ya, ini kan bisa menurunkan produktivitas si pengguna dashboard, bener ya? Ah bener Bener ya. banget, bener banget. Saya sering nih Mbak Vidya bukan melihat, ikutan juga ketika ada meeting nih yang hadir itu level BOD, level manager, itu dilihat dashboardnya itu muter tampilan putih, Heeh. sehingga semua pada waduh nih gimana nggak tampil, sehingga Aduh, kan itu bisa mengurangi produktivitas pengguna ya. dan juga bukan produktivitas doang. Misalkan kita mau bawa dashboard ini ke klien, Betul, itu betul, gak profesional banget mungkin ya Kang betul, ya betul. gitu. Nah, itu salah satu daripada contoh kasus yang sering banyak saya temukan ketika perawatan pengelolaan data dashboard ini tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jadi Iya. pengalaman buruk tuh bagi pengguna dashboard. Itu yang kedua Oke. ya. Iya. Itu yang kedua. Pertama tadi data tidak akurat. Yang kedua pengalaman buruk bagi pengguna dashboard. Nah, yang ketiga ini hilang kepercayaan nih Mbak Vidya. Waduh, gimana tuh? Ya kan? Ini masih relate sama yang kedua nih. Ketika dashboardnya itu tidak baik, artinya tidak tampil dengan maksimal, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan si pengguna dashboard dalam rangka apa benar nih dashboard yang gue pilih ini baik gitu untuk dijadikan pengambil keputusan. Kan Oke. hilang tuh kepercayaannya ya, Iya. hilang kepercayaannya, sehingga bisa jadi pengguna dashboard ini jadi beralih ke tools yang lain. Tadi kan saya bilang bahwa tujuan dari perawatan ini adalah menjadi tempat favorit, benar ya. Betul. Nah, ketika hilang kepercayaan udah nggak jadi tempat Udah favorit gak lagi. favorit lagi, udah kayak pacar lah istilahnya. Iya, Udah hilang betul. kepercayaan, udah putus aja ya. Betul. Itu udah Betul. worst nightmare banget ya Kang ya kalau kayak gitu. Jadi sekali lagi ya guys, berapa pentingnya itu, penting banget. Kalau itu mungkin sepele ya bagi Ya, cyber fans ya untuk maintenance, karena orang ngiranya itu refresh aja, benar. Ya. nyala matiin Nyalamatin aja. aja, padahal nggak, kita bicara pasti Pak banyak itu. Itu kalau misalnya kita ngomong mendetail itu satu episode aja kurang guys. Kurang Cyber friends kita kalau satu episode doang gitu ya. Komen ya kalau misalnya mau detail ya, tapi ya. itu bisa nanti lah Kang. Jadi Siap, kayak ya. ada lanjutan nih kita episode nih kayak jadi ke depannya gitu ya. Nah Kang, kita mau lanjutin nih Kang. Nah kalau dashboard kalau kita nggak sadar nih kadang kan ya, namanya kita bukan orang teknis mungkin ya, dari sisi bukan teknis. Kadang kita nggak sadar kalau dashboard itu kelihatannya simple karena kan dari pihak back end kan sudah membuat sedemikian rupa, jadi dia itu penampilannya itu kesannya kayak gampang dicerna lah oleh kita orang yang mungkin tidak teknis gitu ya. Nah ternyata bisa berdampak besar nih kalau masalah gitu kan ya, kayak tadi Kang Aib sempat cerita. Ada kasus nyata nggak Kang di mana dashboard yang kurang terpelihara, dia itu bikin bisnis jadi ada masalah baru. Awalnya masalahnya simple, tapi malah jadi masalah yang memutarbalikkan bisnis itu gitu. Ada nggak Kang kalau dari, mungkin kita nggak sebut brand ya, tapi mungkin dari ceritanya aja gitu. Baik Mbak Vidya. Ada salah satu pengalaman menarik ketika dashboardnya itu tidak dirawat dengan baik. Yang terjadi adalah kesalahan fatal ya. Contoh di perusahaan, saya sebut aja perusahaan retail ya. Perusahaan retail di mana si dashboard ini dijadikan alat untuk monitoring atau analitik penjualan. Nah, ketika data ini tidak diperbaharui ya, maka dia akan kehilangan stok produk-produk populer tuh.
Oh iya. karena nggak diperbarui kan, Iya, karena kan kayak kelihatannya nggak terjual nggak gitu terjual. ya. Heeh. Nah dia kehilangan stok hilang potensi stok produk yang populer dan tanpa disadari ini kan bisa menghilangkan pelanggan juga ya. Iya, lose trust kayak yang tadi ya. Betul betul, itu salah satu contoh yang saya temuin di perusahaan retail. Mereka nggak aware terhadap pembaruan data. Oke. Itu satu. Menurut saya ada juga yang di perusahaan keuangan. Waduh. Nah ini keuangan nih. Waduh. Waduh. Kami kami sering nemuin masalah-masalah yang memang terkait dashboard ini ya, apalagi di banyak governance. Contoh kasus adalah ketika dashboard ini dijadikan alat untuk melakukan analitik risiko Oh, risk perusahaan. management ya. Betul, risk management. Nah, seorang risk management itu kan sebenarnya dia punya tugas untuk melakukan penilaian ya secara komprehensif, Betul. baik dari sisi keuangan, keamanan perusahaan tersebut. Betul. Nah, ketika data itu nggak diupdate secara resikonya seperti apa, itu kan bisa berbahaya juga tuh Mbak. Saya melihat ada beberapa tempat kita ya pengalaman itu yang ini salah nih datanya nih. Waduh. Harusnya begini, ternyata memang datanya nggak diperbarui. Dan Waduh. kalaupun itu dijadikan pengambilan keputusan sudah pasti salah tuh, ya kan? Iya. Salah dan fatalnya lagi bisa merugikan perusahaan secara umum. Bahaya tuh. Bahaya banget. Bahaya. Udah gitu tadi, sorry, keuangan ya. Keuangan betul. Aduh, itu Iya. udah fatal banget itu. Betul. Resiko-risikonya itu kan memang harus diupdate ya. Iya. Secara triwulan atau secara periode tergantung regulasi dari mereka. Iya. Nah, ketika itu nggak diupdate, maka bisa terjadi kerugian. Yang pertama mungkin kerugian material, kerugian sumber daya, dan lebih fatal lagi kerugian finansial. Pastinya. Itu dampak-dampak yang mungkin bisa kita lihat. Iya, jadi berpengaruhnya itu banyak faktor, banyak juga ya yang kerugian yang bisa ditimbulkan ya. Cuma dari pengelolaan data yang tidak baik. Pengelolaan data yang tidak baik dan juga ini pentingnya kenapa kita harus update secara berkala. Betul. Dan juga kita mungkin bahasanya bersih-bersih gitu ya. Kita bersih-bersih karena kalau bahasa kita orang awam ya Kang ya, cache-nya banyak ya. Tapi gak sesimpel itu Cyberfans. Tapi kalau aku yang ngomongnya ya, aduh cache-nya banyak banget nih jadi lemot gitu ya. Tapi gak sesimpel itu guys, Cyberfans. Jadi again, aku ulangin lagi berkali-kali. Setiap poin aku bakal ngingetin. Maintenance itu penting, pengelolaan data itu penting, jangan lupa diupdate secara berkala. Oke? Ya. Nah, dari dunia bisnis yang sekarang nih Kang, kan itu terus berkembang ya Kang ya. Teknologi dan bisnis dua-duanya berkembang di saat yang bersamaan. Nah, apalagi dengan banyaknya teknologi baru ya Kang ya, machine learning, AI, data governance yang kayak gitu-gitu. Dari kacamatanya Kang Aep nih, apa yang akan berubah atau berkembang di masa depan? Dalam hal ini mungkin dari yang tadi kita sempat sebutin pemeliharaan dashboard dan juga pengelolaan data yang mungkin dari sisinya Kang Aep. Oke, untuk perkembangan yang di masa datang. Oke. Ketika dashboard ini pengelolaan data dashboard ini atau maintenance ini dilakukan dengan proper dan baik dan benar, maka harapannya adalah yang pertama nih Mbak Vidya. Yang pertama adalah dampaknya atau harapannya dashboard ini bisa menjadi multi sumber data. Oke. Ya, menjadi multi sumber. Maksud saya ini ketika pengambilan data itu tidak hanya satu, tapi ketika dia menjadi multi, dia bisa diambil dari mana aja nih. Baik itu dari sumber data yang berasal dari internet kayak gitu ya. Terus bisa juga dari aplikasi third party ataupun dari tempat lain, sehingga ini menjadi pusat data yang memang sudah relevan untuk dilakukan proses, sehingga analitiknya lebih mudah. Oke. Ya, pengambilan keputusannya lebih gampang lah karena banyak sumber. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi multi data sumber. Terus yang kedua adalah harapannya ketika pengelolaan data ini dilakukan dengan baik dan benar, tentunya menjadi proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Artinya data itu menjadi real time. Jadi real time. Terus yang ketiga, ketika data itu dijadikan harapan untuk masa depan, tentunya harus diiringi dengan
keamanan data tuh Mbak Vidya. Oh iya, Ya, itu penting banget tuh, penting banget apalagi tuh. makin kesini makin sering ya kita lihat Betul, kasus-kasus betul, ya, betul, hacking, data leak dan lain betul. sebagainya gitu ya. Keamanan data itu kan masuk ke privasi ya. Iya, Nah, apa yang bisa dilakukan nih ketika harapan ini ditumpukan ke dashboard untuk keamanan data? Yang pertama nih Mbak Vidya, yang pertama adalah di dashboard itu atau di pengelolaan data itu kita harus dilakukan enkripsi data. enkripsi data. Iya, Kalau untuk cyber friends yang mungkin kurang mengerti sama istilah gitu, boleh minta tolong Kang Oke, dielaborasi Kang. enkripsi itu maksudnya bahasa gampangnya dibungkus lah, Oh, biar nanti nggak ada yang melihat atau melirik atau menjebolkan data. Kan sekarang kan banyak nih oh, apa namanya kejahatan cyber ya, iya banyak ya, betul. udah canggih-canggih. Nah, ketika itu di encrypt, mudah-mudahan itu aman Oke, secara traffic data. Itu oke, satu keamanan secara encrypt. Yang kedua adalah bagaimana pengolahan di pengolahan di pengolahan data tersebut. Harapannya adalah keamanannya ditingkatkan dengan menerapkan kita sebutnya ini ya, authenticated multifaktor. oke, Itu salah satu keamanan data juga tuh Mbak Vidya. Ketika kita ingin login, harus dipastikan juga tuh kalau itu adalah orang yang tepat, iya orang yang betul. benar. Makanya nanti ada semacam metode one time password lah kayak gitu ya. Oh gitu ya. Betul, itu bisa tuh dilakukan ketika pengelolaan data seperti itu baik dan benar. Jadi kayak istilahnya kayak authentication muka atau mungkin yang Betul, lain sebagainya gitu ya. betul. Nah, yang terakhir adalah hak aksesnya juga mesti dibatasin untuk Oh gitu. ya untuk apa namanya supaya kan data ini kan data sensitif ya, Oh iya data betul. sensitif dan nggak semua orang bisa melihat isi Mm-mm. data. Contoh contoh kasus misalnya di perusahaan rumah sakit lah, Oke, seorang dokter itu bisa melihat data pasiennya itu sendiri, iya benar ya. betul. Tapi dokter yang lain itu nggak bisa lihat dong. Oh ya, patient doctor confidentiality ya bahasanya Betul, ya. betul, itu harus dijaga tuh. Iya. Tapi admin rumah sakit bisa melihat semua, Oh, gitu oke. ya. Nah, itu maksudnya pembatasan hak pengguna. Itu pun masuk dalam apa namanya harapan untuk menjadi keamanan si pengelolaan data. Oke, berarti itu ya yang dari paling terutama tuh security dari data tersebut ya. Betul, betul. Jadi itu perlu di-keep banget karena zaman sekarang udah serem banget. Jujur, Sangat. zaman sekarang serem Udah banget, canggih ya, udah canggih canggih banget. banget ya. Bahkan kayak istilahnya anak-anak yang nggak sekolah sampai tinggi aja bisa gitu kalau misalnya Ya, dia punya skill set yang benar gitu ya. betul. Itu udah sangat scary. Udah merinding dengarnya cyber friends. Jadi melanjutkan nih Kang, kalau dari sisi teknologi, Mm-mm. apakah ada inovasi baru mungkin dari AI atau dari machine learning yang bisa membantu Ya, kan tadi kan kita sempat ngomong kalau untuk maintenance itu kan kadang ya, ada dedicated team, ada betul. juga misalkan dari third party dan Mm-mm. ada lain sebagainya. Kalau di sekarang kan udah banyak nih Kang kayak AI atau automated gitu. Ya, Nah, untuk proses maintenance dashboard ini kira-kira bisa nggak sih ke depan? Mungkin untuk sekarang ada nggak sih proses yang ya, automatic ya. dalam artian AI gitu yang nge-take over gitu? Oh, sangat, Mbak, sangat sangat memungkinkan. Oh, sangat Sangat memungkinkan. mungkin ketika perawatan pengelolaan data itu baik dan benar, sangat memungkinkan kita untuk menerapkan metode otomatisasi ya. Oke, Dalam hal ini mungkin teknologi yang kita terapkan adalah AI dan machine learning. Satu contoh kasus, misalnya di perusahaan Telkomsel, di telekomunikasi ya, oke, telco. Nah, di mana di sana itu ada dashboard untuk melakukan monitoring traffic gitu ya. oke. Telekomunikasi nih ya. Nah, jadi dia melakukan monitoring traffic yang memang kita cukup tahu lah ya kalau di area telekomunikasi ini datanya cukup Iya, besar, besar bener ya, banget. dan terus menerus Betul. nggak ada henti-hentinya lah. Nah, Iya, ketika proses ini terjadi, proses pengolahan data ini, maka dengan teknologi AI dan machine learning ini kita bisa melakukan deteksi anomali oke. dengan teknologi itu ya. Caranya gimana? Biasanya begini. Ketika data itu taruh misalnya metriknya itu untuk apa? Untuk monitoring traffic itu adalah latensi dan paket loss misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, ketika terjadi peningkatan latensi yang begitu tinggi, Mm-mm. kemudian paket loss-nya juga tidak tidak biasa, itu secara otomatis
sistem akan melakukan notifikasi atau reminder lah ke tim teknis. Oke. Otomatis nih. Oke. Hey, ini data lo ada yang aneh nih. Nah, itu secara Oh. otomatis loh. Nah, otomatis. Bahkan lebih dari itu dia bisa melakukan isolasi dari problem itu sendiri Jadi biar nggak ngaruh ke yang lain ke ya. yang lainnya. Betul. Oke. Itu penerapan otomatisasi, contoh penerapan otomatisasi dengan teknologi AI dan machine learning. Oke. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Betul, Tapi betul. mungkin kalau untuk saat ini masih perlu bantuan tangan manusia ya mungkin ya. Karena kan Betul. namanya AI ya, kadang kita nanya ChatGPT minta gambar kuda lagi kuda main bola, malah bolanya yang dimainin malah main sama kudanya gitu kan ya. Jadi masih memerlukan ya tetap ya tenaga ahli itu. Jadi untuk melakukan proses ini dengan baik dan benar harusnya ada orang yang memang berpengalaman di situ. Mengerti lah ya, biar nanti secara sistem otomatisasi itu berjalan dengan baik. Iya, walaupun ya itu kembali lagi ya, walaupun secanggih-canggihnya AI ya, tetap harus ada tangan manusianya juga yang bermain peran ya. Jadi saya kurang lebih gitu Cyber Friends. Nah, Cyber Friends, kita kan sudah banyak membahas nih ya tentang kenapa maintenance dashboard itu sangat penting. Dan kenapa dia itu vital banget ya untuk sebuah bisnis, terutama untuk optimalisasi ya, karena kan big data kembali lagi ya. Nah, aku mau nanya nih Kang, kalau misalkan dari Cybertrend Intrabuana sendiri, itu aku dengar sih, nggak tahu ya, mungkin salah ya, ada rumor nih Cyber Friends dengar-dengar ya. Apa tuh? Katanya ada dokter baru ya di sini ya. Ada mungkin dari Cybertrend Intrabuana sendiri tuh ada inovasi sendiri nggak sih kalau misalkan mungkin dari Cyber Friends ingin berkonsultasi gitu mengenai maintenance dashboard itu sendiri? Mungkin Kang Ayep bisa jawab nih. Mungkin dari rumor dokter ya. Mungkin. Oke, baik Mbak Fitnia. Memang benar di tahun 2025 ini di Cybertrend itu ada layanan baru ya. Wah. Iya, layanan baru. Ya kita sebut aja dokter dashboard lah gitu ya. Itu layanan baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya itu kita ingin membantu ya Cyber Friend ketika punya permasalahan di dashboard, kita ingin membantu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tapi ini layanan berbayar sebenarnya. Tapi fleksibel Mbak. Fleksibel dalam arti gimana tuh Kang? Ya, kita bisa sesuaikan lah dengan kebutuhan Cyber Friend. Jadi nggak dengan tidak dengan harga yang besar sih. Ya, ini cukup fleksibel lah. Jadi intinya tujuannya adalah kita ingin membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Cyber Friend, terutama dashboard. Jadi mungkin kalau misalkan aku dengar ya kadang mungkin penyedia layanan dashboard itu kalau misalkan ada pengguna nih mau laporan nih, oh kita harus beli paket baru sekalian, nggak bisa nih kalau ngebenerinnya ini aja. Sering nggak sih Kang dengar kayak gitu Kang? Jadi sebenarnya konsepnya ini layanan baru ini adalah namanya dokter ya. Pertama kita melakukan mitigasi dulu gitu kan, mitigasi, nanti kita kasih rekomendasi atau resep, nanti pengelolaan pengobatan dan pencegahan. Nah nanti tim kami ini, tim dari dokter dashboard ini tentunya kita udah berpengalaman ya, pengalaman di pengolahan data analitik. Pastinya akan melakukan edukasi pertama itu. Yang kedua membantu teman-teman Cyber Friend ini untuk mengatasi problem-problem tersebut. Ini terdengar benar-benar kayak dokter ya, berarti rumornya benar ya Cyber Friends ya. Kita di Cybertrend Intrabuana ini ternyata ada in-house dokter ya. Dan dokternya ini bukan dokter hati ya. Bukan, nggak bisa ngebenerin kalau untuk cinta gitu masih belum bisa, tapi kita bisa membenarkan dashboard dari Kang Ayep dan juga tim. Jadi untuk Cyber Friends yang mungkin mau lebih bertanya-tanya kepada Kang Ayep dan juga tim, bisa klik link di bio kita, itu akan menuju ke website kita. Nah di situ kalian bisa chatting-chattingan lah sama Kang Ayep dan juga teman-teman dari timnya Kang Ayep. Nah Kang Ayep, udah sampai nih kita ke akhir nih. Gak kerasa ya. Gak kerasa banget ya. Jadi makasih banget Kang Ayep udah hadir. Guys, untuk Cyber Friends, untuk ngedapetin Kang Ayep ini susah banget loh. Ini tuh kayak
Karena beliau tuh memang tadi ya, kita kan udah dengar dari pengalaman sendiri ya, Kang Aep tuh memang banyak yang dia pegang, contoh retail, Iya, keuangan, governance segala betul. macam. Jadi untuk maintenance dashboard ini tuh memang kondisinya real time. Jadi Betul. tidak bisa diprediksi. Iya. Misalkan ada ini nih di sini emergency, Kang Aep langsung jalan sama timnya. Dan kadang pun nginep, Cyber Friends kadang pun nginep gitu. Jadi susahnya di situ, dan itulah kenapa kita harus mencegah dari awal sebelum menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu, Cyber Friends. Nah, thank you so much Cyber Friends yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Cybertrend Intra Buana. Then I'll see you in the next Cybertrend Chit Chat. Bye guys. Bye.